Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita jumpa lagi bersama kami Solidio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu ini mengatakan, Yesus, aku akan mengikuti Engkau. Aku akan selalu setia terhadap-Mu sampai akhir hidupku. Kiranya Tuhan Yesus yang baik senantiasa memberkati saudara sekalian. Amin. Sejak ku mengenalmu, Kau Yesus Tuhanku, ku temukan damai dalam hidupku, karena ku tahu Engkau juru selamatku. Kan setia selalu mengikutimu. Ku mau ikut denganmu yang telah menciptakanku. Bahkan Kau rela mati untuk tebus dosaku. Jadikan aku, Tuhan, hamba setiamu, agar ku kelak dapat bersamamu. Yesus, Kaulah harapan hidupku. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Ku mau ikut bersamamu dan melayanimu. Pakailah aku, Tuhan, menjadi alat-Mu. Sejak ku mengenalmu, Kau Yesus Tuhanku, ku temukan damai dalam hidupku, karena ku tahu Engkau juru selamatku. Ku kan setia selalu mengikutimu. Ku mau ikut denganmu yang telah menciptakanku. Bahkan Kau rela mati untuk tebus dosaku. Jadikan aku, Tuhan, hamba setiamu,
dan melayanimu. Pakailah aku Tuhan menjadi alatmu. Ku kan setia Tuhan melayanimu. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami imani dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai dengan 17. Dengan topik pengikut Tuhan yang setia. Demikian firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini dan menjadi perenungan yang perlu diperhatikan bagi kita
secara khusus keluarga muda ya. Bagaimana hubungan antara mertua dan menantu yang perlu ditiru atau diteladani. Baik soal mengatur rumah tangga dan lebih lagi soal iman dan karakter. Banyak wanita iri pada Hawa, wanita pertama di dunia. Apa pasalnya? Karena Hawa tidak punya ibu mertua. Jok tersebut menyiratkan suatu gambaran umum bahwa menantu dan ibu mertua memiliki hubungan yang kurang klop dan rentan perselisihan. Jujur saja, banyak istri-istri curhat. Katanya, sebagai seorang istri, kadangkala kita dibuat capek dengan ulah ibu mertua yang bertindak menggurui, mengajari kita ini dan itu, dan kita dianggap tidak tahu apa-apa. Bertindak layaknya sebagai hakim menentukan mana yang benar dan salah dalam rumah tangga kita. Bertindak layaknya intelijen, cari tahu sana sini tentang rumah tangga kita. Bertindak layaknya hansip atau polisi, overprotective terhadap kita. Bertindak layaknya petugas pajak, mau tahu saja berapa income rumah tangga kita dan untuk apa saja semua uang tersebut. Sikap ibu mertua yang seperti itu memang kerap membuat kita gerah, emosi, stres dan senewen berat ya. Selain kehilangan respek terhadap ibu mertua, beberapa di antara kita malah terang-terangan menyatakan perang. Ya, tentu saja seorang wanita atau istri akan bersikap berbeda menghadapi atau merespon mertua. Coba kita tengok betapa harmoninya hubungan menantu dengan mertua, yakni seperti Ruth dan Naomi. Sebelum kita membahas dan mempelajari perikop ini, ada beberapa hal yang perlu kita ingat sebagai menantu. Yang pertama, tanamkan di hatimu bahwa ibu mertuamu juga adalah ibumu. Yang kedua, mintailah pendapatnya atau masukan tentang anaknya, yaitu suami kita. Ketiga, hapus pandangan bahwa semua ibu mertua adalah pengganggu rumah tangga kita. Yang keempat, tumbuhkan benih cinta terhadap mertua. Yang kelima, lihatlah yang positif, abaikan yang negatif. Yang keenam, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Dan mungkin Anda dapat menambahkannya. Demikian ya nasihat kepada keluarga muda. Ingatlah bahwa kita kelak juga menjadi mertua bagi menantu kita. Tetap semangat. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kisah Ruth terjadi pada masa para hakim memerintah. Kitab ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kemurtatan dan moral dan rohani ketika itu, terdapat sisa orang saleh yang terus mengasihi dan menghormati Allah. Kitab ini menekankan bahwa Allah tetap aktif di dalam kehidupan orang yang tetap setia kepada Dia dan firman-Nya. Dapat kita baca pada pasal 2. Di dalam pasal 1 dikisahkan di situ bahwa telah terjadi bencana kelaparan di Bethlehem, Yehuda.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kok bisa ada kelaparan di Betlehem? Padahal arti dari nama Betlehem itu adalah rumah roti. Sebelumnya dan sebenarnya daerah itu adalah daerah yang subur untuk tanaman gandum. Rupanya tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu pada zaman Yosua memimpin orang Israel itu bisa kemudian mengalami bencana kelaparan. Memang pada zaman itu belum ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa saja menurut pandangannya sendiri. Dapat kita baca Hakim 17 dan pasal 21. Bisa jadi inilah yang menyebabkan kekacauan dan menimbulkan kelaparan di antara rakyat Israel. Dan disitulah keberangkatan keluarga Elimelech dan istrinya Naomi bersama kedua putranya, yaitu Mahlon dan Kilion. Di tengah kondisi itulah sebuah keluarga memutuskan meninggalkan tanah leluhur mereka untuk menghindari kematian karena kelaparan dan mencari perbaikan nasib di negeri yang biasanya menjadi musuh orang Israel, yaitu Moab. Beberapa waktu kemudian matilah Elimelech suami Naomi. Padahal nama Elimelech artinya Allahku adalah raja. Itu artinya bahwa hanya Allah saja yang berkuasa, berotoritas atas seluruh hidupnya. Di mana orang-orang Moab yang menyembah dewa Kemos justru tampak kontras dengan namanya. Seakan ia tak percaya Allah akan memulihkan Israel pada waktunya. Tragis, ia pergi ke Moab untuk menghindari kematian karena kelaparan. Di sana justru ia mati dan tidak bisa kembali ke tanah perjanjian. Nama Naomi artinya cantik, menyenangkan, menggembirakan. Suatu nama yang indah. Dan awalnya hidup Naomi tampak begitu menyenangkan. Selain punya suami, ia juga diberi 2 anak laki-laki. Tradisi Yahudi, anak laki-laki adalah berkat yang besar karena dianggap meneruskan nama keluarga. Namun hidup Naomi selanjutnya justru tampak kontras dengan namanya, yakni kepahitan. Diawali kematian Elimelech suaminya, lalu disusul kematian 2 anaknya tanpa meninggalkan keturunan. Bahkan harta yang semula dibawa saat pindah dari Betlehem ke Moab pun tampaknya habis di negeri orang. Sehingga ketika pulang, Naomi pulang dengan tangan hampa. Sungguh sebuah hidup yang penuh tragedi dan kepedihan. Itulah dinamika hidup. Nama Mahlon artinya sakit, bersifat lemah atau hampa. Yang terjadi saat tinggal dan hidup di tanah asing, Mahlon kemudian mengambil seorang perempuan Moab yang bernama Ruth menjadi istrinya. Setelah 10 tahun menetap di Moab, Mahlon kemudian meninggal dalam usia muda, dalam kehampaan karena tidak meninggalkan keturunan. Tradisi zaman itu mati tanpa meninggalkan keturunan menunjukkan kelemahan, bahkan dianggap menerima kutukan dan mendatangkan kesakitan bagi yang ditinggalkan.
Nama anak kedua Elimelek dan Naomi yaitu Kilion, artinya merana atau musnah. Memang kehidupan Kilion seakan menjadi cerminan namanya. Ia yang diharapkan meneruskan keturunan Elimelek setelah kematian ayah dan kakaknya, justru ia pun meninggal tanpa keturunan pula. Nama keluarga Elimelek ada dalam kondisi kritis karena bisa musnah akibat kematian para lelaki di keluarga tersebut. Hal ini menimbulkan kemeranaan, derita, dan sengsara bagi Naomi dan menantunya. Sempurnalah penderitaan dan kepedihan itu. Tinggallah Naomi sebagai janda tanpa keturunan di negeri orang. Apakah Allah sedang menghukumnya atau Allah lalai menjaganya? Jawabannya tidak. Allah justru terus bekerja mendatangkan yang baik bagi Naomi dan keluarganya. Kadang masalah memang terjadi beruntun sehingga membuat kita bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Apakah Tuhan lalai menjaga kita? Apa salah kita? Dan banyak pertanyaan lain. Satu hal yang pasti, selalu ada pelangi kasih Allah di balik awan yang melingkupi hidup kita. Rancangannya mendatangkan damai sejahtera. Amin. Amin. Dalam ayat 6 pasal 1 ini, berkemaslah Naomi dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab sebab didengarnya Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perikop ini Naomi menyuruh menantunya agar pulang ke rumah orang tuanya karena tidak ada lagi yang dapat diharapkan darinya. Anak, keturunan, dan harta semua telah habis, tak tersisa. Mungkin ada istilah untuk ini, ya. Selain lengkaplah penderitaannya, dan dia pun telah kandas dan terhempas saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup adalah seni memilih. The art of choosing. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan yang ia ambil. Karena apa yang ia peroleh sekarang merupakan konsekuensi dari apa yang ia pilih sebelumnya. Setuju, ya? Seorang profesor bidang studi bisnis di Columbia University, Sina Iyengar, sekaligus penulis buku The Art of Choosing, mengatakan bahwa ketika diperhadapkan dengan pilihan apapun, yang harus dipertimbangkan adalah apakah yang paling bermanfaat untuk diri kita. Walaupun keputusan yang kita ambil merupakan keputusan kecil, memastikan apakah sesuatu yang kita pilih itu penting atau tidak adalah hal yang sifatnya mendasar. Ruth dan Orpa adalah dua wanita yang diperhadapkan pada pilihan yang sama, tapi keduanya mengambil keputusan yang berbeda. Keduanya sama-sama kehilangan suami dan menyandang status janda. Bahkan keduanya tidak memiliki anak. Mertuanya Naomi meminta mereka kembali ke rumah orang tua mereka. Awalnya mereka menolak, tapi Naomi mendesak mereka karena tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap
bersamanya. Akhirnya Orpa pergi. Tapi Rut memutuskan untuk tetap menyertai Naomi. Inilah keputusan yang amat penting karena menyangkut masa depannya sendiri. Namun melalui keputusan itu Allah mengubah dan mengarahkan jalan hidup Rut sampai akhirnya ia bertemu dan menikah dengan Boas. Meskipun memiliki status sebagai perempuan asing di mata bangsa Yahudi, Allah memakai keturunan Rut dalam karya penyelamatannya, yaitu sebagai leluhur Yesus Kristus. Memilih itu sulit karena terkadang kita tidak tahu apa yang harus dipilih dan apa konsekuensinya. Sudah tahu konsekuensinya pun, logika dan keinginan kita seringkali berbenturan. Demikian pula dengan hidup kita. Pilihan kita untuk sepenuhnya percaya pada Tuhan adalah keputusan yang tepat. Sekalipun saat ini kita belum melihat hasil dari keputusan itu, tetaplah percaya bahwa suatu saat kita pasti menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Janganlah tergoda untuk memilih jalan yang serba nyaman, tapi pilihlah jalan selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang sangat luar biasa, keputusan yang telah diambil oleh Rut adalah memilih untuk tetap bersama dengan mertuanya, yaitu Naomi. Perlu kita ketahui ya, arti nama Rut, sahabat menyirami dengan melimpah. Luar biasa ya nama Rut. Setelah Naomi menawarkan agar Rut pulang bersama dengan iparnya kembali ke rumah orang tua mereka di Moab. Tapi apa jawaban Rut? Katanya, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan." Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau selain daripada maut. Luar biasa respon dan pernyataan iman daripada Rut. Ayat 17, sampai maut memisahkan. Biasa inilah pernyataan yang diucapkan dalam janji setia perkawinan. Saat sepasang mempelai membangun bahtera rumah tangga, mereka tidak hanya membawa cinta, tapi juga komitmen, loyalitas, dan juga konsisten. Nyatanya cinta tidak selalu membara, tetapi komitmenlah yang berperan menjaga keduanya untuk selalu setia hidup bersama, baik dalam suka maupun duka. Di Alkitab, ungkapan janji setia untuk hidup bersama selamanya ini juga diucapkan seorang menantu. Menariknya, ia tidak mengucapkannya pada suaminya, melainkan kepada mertuanya.
Sementara banyak rumah tangga mengalami ketidakcocokan antara mertua dan menantu, di mana menantu berusaha hidup lepas dari mertuanya. Ruth justru mengikat erat hidupnya bersama Naomi. Apalagi suami Ruth, yakni putra Naomi, telah meninggal. Jelas sebenarnya tak ada yang dapat diharapkan lagi dari diri Naomi. Ruth yang berasal dari Moab bahkan bersedia pindah ke Israel sebagai janda, sebagai wanita orang asing, dan dililit kemiskinan. 4 kondisi yang tidak menguntungkan. Ia juga mendampingi mertuanya yang dibelit kepahitan. Bisa kita bayangkan betapa menyebalkan tinggal bersama mertua yang demikian. Namun, apa yang membuat Ruth begitu nekat melakukan hal itu? Mungkin selama tinggal bersama keluarga Naomi, Ruth banyak mendengar cerita mengenai Allah Israel. Di samping itu, Naomi memang perempuan yang bijaksana dan lembut. Saya menilai juga Ruth telah dianggapnya sebagai putrinya. Begitu juga sebaliknya, sehingga tidak ada kesenjangan antara mertua dan menantu. Rencana Tuhan luar biasa. Dari keturunan Ruth dan Boaz lahirlah Obed, dan dari situlah keturunan kedatangan seorang Mesias, yakni Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Ruth jelas mengasihi mertuanya. Tapi lebih dari itu, Ruth juga mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya Ruth bersedia menyatakan komitmen luar biasa bagi mertuanya. Melalui pengalaman luar biasa ini dan teladan Ruth inilah kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang mampu mempererat hubungan. Maka apabila kita rindu hubungan kita dengan mertua agar harmonis dan saling mengasihi, bangunlah itu di atas dasar komitmen dan pengenalan akan Tuhan. Dengan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, percayalah kita akan sanggup melakukannya. Kondisi rumah tangga yang sedang dibelit kesusahan, mertua yang sulit, dan sebagainya bisa Tuhan pulihkan asalkan kita mau berkomitmen untuk tetap setia kepadanya, pada keluarga, dan untuk menjalankan perintah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, belajar dari pengakuan dan pernyataan Ruth untuk mengikuti Naomi mertuanya, bukankah demikian juga kita? Bagaimana sesungguhnya kita mengikut Tuhan? Seperti dalam Injil Lukas 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62, bagaimana kita untuk mengikut Tuhan dengan loyalitas, dengan komitmen dan konsistensi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pikulah salib yang ada pada kita, apakah itu berupa saat kita kehilangan pekerjaan atau tubuh yang sakit-sakitan, atau memiliki seorang anak penyandang disabilitas, atau mungkin kita harus merawat seseorang yang sakit bertahun-tahun lamanya. Semua itu mungkin kita anggap hal yang memahitkan hidup kita.
Tuhan memang tidak berjanji untuk menghindarkan dari kita hal-hal tersebut. Namun yang pasti adalah Dia selalu ada dan hadir untuk mendampingi hidup kita. Amin. Amin. Apapun yang kita rasakan hari ini, keputusan atau bahkan maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan tak pernah melawan kita, bahkan ketika Dia sedang menyesah kita, sesungguhnya Dia selalu ada di pihak kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Mari kita jadikan Allah sebagai Raja dalam hidup kita yang menjadi penguasa dan menuntun hidup kita. Bandingkan nama Elimelek, nama Naomi, ataupun Mahlon dan Kilion. Tidak ada hidup yang selamanya mulus tanpa persoalan. Bahkan kata pepatah, hidup ini seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Biarlah di tengah keadaan apapun, kita tidak kehilangan percaya kepada Tuhan dan terus mengikutnya dengan kesetiaan, dengan komitmen dan juga ketetapan hati kita. Saat senang bisa bersyukur, saat susah tidak berhenti berharap padanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan dan bergumul sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau agar hidup kita tidak berakhir hampa tanpa makna, tetapi menjadi sahabat dan berkat bagi sesama. Ingatlah arti nama Ruth yang dapat menyirami dengan kebahagiaan. Demikianlah nyanyian pujian dan renungan hari ini menjadi rema dan berkat bagi kita. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih firman-Mu hari ini agar kami dapat meneladani profil daripada Naomi dan Ruth di dalam hubungan yang harmonis dan bahagia. Kami demikian mengikut Tuhan penuh dalam loyalitas, komitmen, dan juga konsisten agar kami dapat terus berbahagia dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, suka dan duka, Tuhan pakai untuk menjadi rencana yang indah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat Tuhan yang percaya kepadamu, supaya kami tetap mengikut Tuhan penuh dengan sukacita yang daripadamu. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.